Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Yahweh, Bapa yang kami muliakan, kami sembah dan kami tinggikan. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, atas kesempatan malam hari ini kami boleh kembali dapat bersekutu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat, kesehatan, kekuatan, usia yang Engkau telah tambahkan kepada Ibu Eni ya Tuhan. Tepat pada hari ini 1 tahun lagi Engkau tambahkan usianya, kesehatan dan kekuatan, hikmat dan marifat dan pertolongan dari Bapa Yahweh senantiasa menyertai Ibu Eni ya Tuhan di dalam melangkah hari-hari berikutnya, di dalam lindungan dan penyertaan dari Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada Ibu Eni. Biarlah kasih dan pertolongan berkat dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Masiah memberkati Ibu Eni dari saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami malam hari ini di dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Bapa Yahweh di dalam Ruach Kodes hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh nikmati, kami boleh rasakan suasana surga, shalom, damai sejahtera itu dari awal ibadah kami, pertengahan hingga sampai pada akhirnya nanti. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami memulai ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita awali pujian kita dengan pujian nomor 93 dari buku kecil. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bayu, ku tersembunyi kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita pujikan lebih dalam lagi, kita masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku bersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku bersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti Bu Maria berdoa untuk kita masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita malam hari ini. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
Ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh kembali berkumpul dalam persekutuan doa malam ini ya Tuhan. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur malam ini Tuhan, karena hari ini Tuhan tambahkan usia untuk Mbak Eni. Tuhan memberkati kehidupan Mbak Eni ya Tuhan, biar sepanjang hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, apa menjadi kerinduan dan segala doa-doanya Tuhan. Tuhan memberikan selalu jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah dari awal pertengahan hingga akhir. Dan saat kami merenungkan, membaca firman Tuhan, mari Tuhan urapi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar semua yang diuraikan, semua yang disampaikan, semua atas pimpinan Tuhan dan atas urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya setiap kami boleh mendengar dan menangkap setiap firman Tuhan, dan setiap pujian penyembahan kami berkenan ya Allah. Terima kasih ya Bapa, kuasai tempat ini, ambil alih acara kami malam ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam satu nama yang kudus, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian 87. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan. Biarlah masing-masing pribadi lepas pribadi mengundang hadirat Tuhan, hadir di tengah-tengah kita, masuk di dalam diri kita dan kita rasakan hadiratnya itu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Haleluya. Penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kembali ke atas, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan,
agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hidupku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari menyembah Dia, mari memuji Dia. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, kami datang memuji-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Bapa Maraya Ramashantanana, Uranana Ramaku, Urara Mashikina Raya Ramaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya
Kami agungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Ya lama syakala ya lama. Ura lama sikina lama su. Haleluya. 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 Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya. Ya lama syakara lama sikina lama sikina lama si. Ya lama su. Tiada yang sama seperti Engkau ya Bapa, tiada yang dapat menandingi Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Ya lama syakara ya lama su. Rama sikina lama sangkara ya lama su. Haleluya, haleluya. Ya lama sikina ya lama su. Lama sikina ya lama su. Haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau ya Bapa, ku agungkan Engkau ya Bapa, ku sembah Engkau ya Yeshua Mashiach. Tiada yang sama seperti Engkau, tiada juru selamat yang lain selain Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kiara lama sikina lama urala sikina lama sankara lama sikina lama urala sikina lama sankara ya lama sikina lama sikina lama sankara lama sikina lama sankara. Datang Roh Kudus di tempat kami, penuhi rumah kami, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, ditinggikan dan diagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan, hanya Engkau yang patut kami sanjung, kami muliakan dan kami agungkan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lama sikina lama. Urala sikina lama sankara lama sikina. Kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Masiah segala roh-roh jahat, penguasa di udara yang masih ada di rumah ini. Kami tagih di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari rumah. Kami hanya mengizinkan hadirat Tuhan hadir di rumah kami ini, ada di dalam rumah kami ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, diberkatilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Ya lama sikina lama urala sikina lama sankara lama sankara. Haleluya. Oh, hanya Engkau yang patut kami tinggikan, hanya Engkau yang patut kami muliakan. Engkaulah ya Bapa Yahweh,
pencipta langit dan bumi, alam semesta. Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Ditinggikan Engkau ya Bapa, diagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya la la ya la yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, hanya Kau Elohimku. Yesus, Kau Elohim. Yesus, Kau ku tinggikan. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Inilah ungkapan hati kami ya Adonai Yeshua HaMashiach. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami puja dan kami agungkan. Karena Engkaulah Mesias, Engkaulah Sang Mesias, Sang Juru Selamat kami yang ini. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah perang itu yang datang ke dunia ini, menerangi dunia ini, menerangi hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan dibesarkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan dibesarkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga.
Engkau ya Bapa Yahweh, dalam Adonai Yesus HaMashiach Sang Mesias kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu kesempatan yang indah, yang baik ini yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat memuji-muji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Engkau telah memberi kemenangan kepada kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah pujian kami, penyembahan kami, yang menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Segala kelemahan dan kekurangan kami, Engkau mengampuninya ya Bapa. Engkau tahu hati kami, maksud kami, dan kehendak kami, bahwa kami ingin memuji, membesarkan, dan memuliakan, meninggikan Engkau ya Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan Dafar Elohim. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya dengan hikmat dan kuasa yang dari tempat maha tinggi, sehingga kami boleh dibukakan rahasia-rahasia dari Dafar Elohim, dan kami boleh mengerti akan isi hati Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach Sang Mesias kami yang hidup, kami sambut Dafar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Malam hari ini kita kembali bersekutu untuk merenungkan Dafar Elohim. Malam hari ini kita kembali ke Brikta Dasa, ya, Brikta Dasa atau di Perjanjian Baru. Ya, kita masuk ke Injil Yohanan atau Yohanes, ya. Injil Yohanan atau Yohanes. Kita saat ini masuk di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, mari kita akan pelajari. Kalau pasal yang kedua sudah terkenal ya, sudah terkenal. Sejak kita menjadi orang percaya pasti tahu mujizat apa yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sang Mesias itu, yaitu air menjadi anggur. Nah, itu sudah tahu semuanya. Sekarang kita masuk ke pasal yang ketiga. Apa yang akan kita temukan di pasal yang ketiga ini? Mari secara bergiliran seperti biasanya, 5 ayat kita akan baca secara bergantian ya, bergiliran. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ketiga, atau Yohanan ya, pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. Percakapan tentang lahir baru. Mungkin di TB percakapan dengan Nikodemus ya. Oke, saya akan bacakan. Ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Ia seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Ia datang kepada Yesua pada malam hari dan berkata kepadanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Elohim, sebab tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan jika Elohim tidak menyertainya." Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari atas," atau dilahirkan kembali ya di TB, "ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan setelah ia menjadi tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan untuk kedua kalinya?" Yesus menjawab, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim." Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana
mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesua, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Sebab Elohim begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi yang tidak percaya ia dihukum, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Elohim. Inilah hukuman itu, terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah mencintai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. 20. Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan ia membenci terang dan tidak mau datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan jahatnya tidak kelihatan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim. Kedua, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. 31. Dia yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Dia yang berasal dari bumi adalah dari bumi, dan berbicara hal-hal yang dari bumi. Dia yang datang dari surga adalah di atas segalanya. Dia memberi kesaksian tentang apa yang telah dia lihat dan dengar, meski tidak seorang pun menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia yakin bahwa Elohim itu benar. Sebab siapa yang diutus Elohim, ia akan menyampaikan firman Elohim.
Karena Elohim sedang mengaruniakan roh dengan tanpa batas. Bapa mengasihi putra dan segala sesuatu telah dia serahkan ke dalam tangannya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada di atasnya. Amin. Haleluya. Ya, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu kalau di TB dari kita sekolah minggu pun ya, dari kita kecil, dari kita mulai jadi orang percaya, maka kita mendengar tema di Yohanan atau Yohanes pasal yang ketiga ini, yaitu tentang percakapan dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang pemimpin, ya, dikatakan di bahasa Indonesia Lukas ini ia adalah seorang pemimpin. Kalau di TB dikatakan apa? Ayat yang ke-1 itu. Seorang pemimpin Yahudi. Seorang pemimpin agama. Iya. Seorang pemimpin. Coba perhatikan ya, seorang pemimpin. Malam hari ini kalau judulnya di TB tadi itu percakapan dengan Nikodemus, kalau di bahasa Indonesia Lukas ini judulnya percakapan tentang lahir baru. Jadi tema yang akan kita ambil malam hari ini adalah lahir baru. Apakah saudara sudah lahir baru? Apa pengertian dari lahir baru? Image atau pengertian selama ini lahir baru itu kalau sudah dibaptis. Betul apa betul? Ya, selama ini image kita kan seperti itu. Lahir baru itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kemudian dibaptis, terus dapat surat baptis. Itu sudah lahir baru. Itu yang kita mengerti selama ini. Tapi mari malam hari ini kita belajar dari Nikodemus, seorang guru Torah, seorang pemimpin. Nah, coba perhatikan, tidak mengerti arti dari lahir baru. Coba bayangkan seorang guru yang tidak ngerti lahir baru itu apa. Sama saudara dan saya juga dulu tidak tahu. Ya lahir baru, pokoknya saya percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian saya dibaptis, ya itu saya sudah lahir baru karena saya sudah dibaptis. Kan penjelasannya itu lahir baru kan gini, dicelupkan, ditenggelamkan, ya, baptiso, dari kata baptiso itu diselam, dimasukkan dalam air, kemudian dikeluarkan. Nah, itu sama seperti dengan orang yang lahir baru itu. Kemudian kalau yang dari aliran lain itu kan dari aliran karismatik yang melakukan seperti itu. Adalah aliran yang lain percaya sama Tuhan Yesus, ya, sama Kristus percaya mereka. Kemudian mereka dibaptis. Dibaptis dengan cara apa? Ada yang dengan cara upacara bendera, ada yang dengan cara dipercik. Itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian baptiso atau baptisan atau diselam, ditenggelamkan, kemudian keluar dari air, itu satu tata cara yang dilakukan dengan berbeda-beda dari aliran Protestan seperti ini, dari Katolik seperti ini, dari karismatik Pentakosta seperti ini. Tetapi yang perlu kita ketahui malam hari ini adalah esensi, ya. Ya, sekali lagi saya katakan esensinya, bukan tata cara yang dilakukan. Tata cara yang dilakukan tadi itu dengan diselam, katanya kalau dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani kan, perjanjian baru ini, baptiso itu artinya ditenggelamkan,
masuk ke dalam air, kemudian keluar dari air itu lahir baru. Orang Katolik dan Protestan nggak mau kalah. Ya, ingat pada waktu jemaat mula-mula itu, ini jawaban dari aliran yang lain. Jemaat mula-mula pada waktu Petrus, Yakobus dan Yohanes berkhotbah ya di Bait Elohim Salomo waktu itu, berapa orang yang bertobat? Berapa? Ya, 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul pasal yang kedua, jemaat mula-mula itu. Begitu 3 rasul ini berkhotbah, banyak orang bertobat. Dikatakan di situ pada waktu setelah bertobat, mereka dibaptis. Coba bayangkan ya, 3 rasul, hanya 3 rasul ya, yang membaptis 3.000 orang. Artinya apa? 1 orang kebagian berapa? 1.000 orang. Sekarang nggak usah jauh-jauh, saudara saja ya, nggak usah 1.000, 100 orang dalam 1 hari itu membaptis orang. Coba kalau terus ada di dalam air terus menenggelamkan 100 orang, loh iki loh bahasa Jawanya opo tangan iki gak kemeng gitu kan ya. Tangan ini loh opo gak kemeng gitu loh. Gitu. Makanya mereka menjawab, nggak masuk akal, nggak mungkin 3.000 orang bertobat dibaptis dengan cara diselam, nggak mungkin gitu ya. Akhirnya cari praktisnya mereka dipercik. 3.000 orang ini mungkin bisa jadi disiram pakai gayung gitu, pakai timbo ya, demi nama ya, 3 nama itu disebut, terus kemudian disiram air, 3.000 orang sudah dibaptis. Jadi tidak mau kalah dari aliran lain. Sekali lagi saya katakan, bukan tata caranya, bukan liturginya, dipercik atau diselam atau pakai bendera, tetapi yang terpenting itu esensinya. Coba perhatikan ya, perhatikan ini kan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini. Ayat yang ke-3. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas atau lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Kemudian ayat yang ke-5 ya, melompat ke ayat yang ke-5. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Di sini esensinya Tuhan Yesus tidak mengatakan harus dicelup, harus ditenggelamkan. Tidak. Ya. Silakan saudara yang mendengarkan channel ini mau mendebat saya, silakan. Tidak apa-apa, pendapatnya masing-masing berbeda, tidak masalah. Tapi malam hari ini saya berpendapat yang lain. Jadi saya tidak pro yang percik, saya tidak pro yang pakai bendera, dan saya tidak pro yang diselam. Saya pro kepada Tuhan Yesus. Katakan ya, ini dikatakan ayat yang ke-5, saya bacakan sekali lagi ya, ayat yang ke-5. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, bukan dilahirkan karena dicelup, bukan dilahirkan karena dipercik, ya, tidak seperti itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi dilahirkan dari air dan roh, maka tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, malam hari ini saudara mungkin sudah merasa lahir baru dalam tanda kutip,
sudah dibaptis, nggak tahu caranya dengan selam atau percik, oke, saudara sudah memenuhi syarat dilakukan dengan air. Tetapi yang kedua saat ini, apakah roh itu sudah ada di dalam kehidupan saudara? Sudah adakah roh itu memimpin hidup saudara? Jadi esensinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau roh itu ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri saya, ada di dalam diri kita, dan roh itu menguasai hidup kita, maka kita dipimpin oleh roh itu. Tidak peduli caranya dengan percik atau selam, walaupun diselam sampai 10 kali, ya, kalau tidak dipimpin oleh roh, omong kosong, tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi esensinya di situ, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa menjustis, menghakimi saudara. Masing-masing yang tahu itu pribadi lepas pribadi. Apakah saya ini sudah dipenuhi roh? Apakah saya ini sudah dipimpin roh? Yang tahu itu diri saudara. Saudara ada di gereja, pujian penyembahan luar biasa, berapi-api memuji Tuhan. Tetapi keluar dari gereja, saudara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah itu dipenuhi dengan roh? Bukan roh Tuhan itu, bukan roh Elohim, itu roh setan yang ngomong gitu. Ya, itu esensinya, ukurannya itu, tolak ukurnya di situ, saudaraku. Jadi, mari malam hari ini kita belajar dari apa yang dipercakapkan, ya, yang diomongkan, yang didiskusikan antara guru Torah tadi yang namanya Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Bingung ini, sempat bingung seorang guru ini. Dan tidak diceritakan di dalam kitab suci ini. Endingnya Nikodemus ini bagaimana tidak diceritakan. Tetapi dia seorang guru Torah. Kita tahu tradisi dan kebiasaan orang Yahudi dari kecil, mereka itu taat akan Torah, ya. Belajar akan Torah. Kalau di dalam bahasa Surabayanya itu sudah ngelontok, sudah hafal isi dari Torah itu. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, bingung, ya. Nikodemus ini bingung. Bagaimana orang sudah tua seperti saya mau masuk di dalam rahim kandungan ibuku, terus aku lahir kembali? Kan tidak mungkin, mana mungkin. Bingung. Jadi sebenarnya gampang, saudara, ya. Gampang kalau saudara saat ini benar-benar mau merenungkan, meresapi, membaca kitab suci dengan teliti, maka saudara tahu apakah saudara itu dipimpin oleh roh atau tidak. Saudara akan tahu ketika saudara membaca, merenungkan kitab suci. Saya buka satu saja, ini yang gampang, ya, yang sepele, ya, Galatia pasal yang kelima, ya. Mari buka supaya saya nggak salah, ya. Kita buka saja, ya, supaya saya tidak salah ngomong. Kita pastikan Galatia ini Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-16. Ini judulnya dalam kitab bahasa Indonesia Lugas itu hidup dipimpin oleh roh, ya. Jadi yang terpenting itu hidup dipimpin oleh roh, bukan cara saudara lahir baru tadi, bukan liturgi, bukan tradisi sebagai seorang Kristen. Tetapi yang terpenting adalah hidup dipimpin oleh roh. Baca sendiri, ya,
Galatia pasal yang kelima. Nanti kalau saudara mendengar apa yang saya katakan, terus saudara tidak baca sendiri, terlewat nanti. Jadi saya baca sendiri Galatia pasal yang kelima ini, mulai ayat yang ke-16 sampai habis ya, sampai yang ke-26 ya, sampai ayat yang ke-26. Mulai ayat yang ke-16 saja. Di situ saudara akan temukan bagaimana sih dipimpin oleh roh ini. Apakah saya ini sudah dipimpin roh Tuhan ya, bukan roh setan. Itu. Ada dua roh ini yang berkuasa di dunia ini, ada roh Tuhan dan ada roh setan. Jadi pada malam hari ini kita memperoleh pelajaran dari lahir baru, yang image kita, pengertian kita selama ini, lahir baru itu sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja, sudah rajin ibadah, sudah rajin memberi persembahan, itu saya sudah lahir baru. Tidak seperti itu. Belum ketemu esensinya di situ ya. Bukan dari percik, bukan dari selam, bukan dari situ. Esensinya belum ketemu. Esensinya ketemu, lahir baru itu ketika kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan, roh kudus, Ruach HaKodes. Itu esensinya di situ. Lahir baru tampak ketika hidup kita dipimpin oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus. Puji Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, berdoa sekali lagi. Terima kasih ya Bapa atas Davar Elohim, firman-Mu yang saat ini boleh mengingatkan kami kembali. Apakah hidup kami ini benar-benar sudah lahir baru sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan secara liturgis, bukan secara tradisi kami lakukan, tetapi kami melihat ada esensi di dalamnya, bahwa kehidupan kami ini dipimpin oleh Ruach HaKodes, sehingga perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami, apapun yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Engkau dan menjadi berkat bagi setiap orang. Bahkan kami menjadi duta-duta-Mu, utusan-Mu yang mencerminkan bahwa kami ini ada di dalam Kristus, dan Kristus Sang Mesias itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala kelemahan, dosa, kesalahan, dan kekurangan kami yang kami lakukan selama ini yang mendukakan hati Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami kembali mohon ampun di hadapan Engkau. Kembali kami mohon Engkau masuk di dalam kehidupan kami, masuk di dalam diri kami ya Ruach HaKodes, untuk menguasai hidup kami, diri kami ini, memimpin hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan, baik perkataan kami, tindakan kami, apapun yang kami lakukan, itu sesuai dengan pimpinan Ruach HaKodes, pimpinan dari Engkau ya Bapa, supaya kami tidak mendugakan Engkau lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Sang Mesias kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, mari kita mau masuk di doa syafaat. Kita akan pujikan pujian nomor 88. Cari wajah-Mu, jauhkan kasih-Mu, bukan Tuhan yang jauh dariku.
sayang, Kau sumber kekuatan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau tempat penghiburan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Nanti Bu Eni doa syafaat. Pujar di wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau sumber kekuatan bagi semua hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau tempat penghiburan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau tempat perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Engkau selalu terima kasih Bapa yang di surga, pada malam ini kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, yang di sini Tuhan, untuk Pak Yakob yang Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan, Kau selalu memberikan pikiran yang terang Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani sehari-hari bekerja ya Tuhan, yang selalu membantu saya Tuhan, sertai jauhkan dari segala kejahatan apapun ya Tuhan yang pagi bersama kami Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, dan jauhkan dari segala ancaman bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami doakan untuk kesehatannya Tuhan di dalam tubuhnya, yang selalu ada gejolak-gejolak itu Tuhan, Kau menyembuhkan, kuatkan ratu-ratu di dalam tubuhnya Tuhan, Kau yang berkuasa ya Tuhan, Kau yang menyembuhkan ya Tuhan segala penyakit itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan untuk Maria Indawati ya Tuhan, Kau berkati Tuhan di dalam pekerjaannya, lingkungannya, untuk teman-temannya Tuhan, Kau berkati, Kau berikan kebaikan Tuhan untuk menjalankan tugas masing-masing dengan baik Tuhan. Dan juga kami tak lupa juga doa untuk keluarga Pak Lewi ya Tuhan, yang mungkin sekarang ini Tuhan dalam kumpulannya untuk Pak Lewi ya Tuhan, khususnya untuk anak-anaknya dan Neng Tuhan, yang didoakan ya Tuhan, berikan hati yang damai dan tulus ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan juga Neng dan keluarganya selalu melihat kasih Tuhan, melihat Tuhan apa yang dilakukannya Tuhan setiap hari. Pak Lewi yang selalu mengasihi keluarganya Tuhan, selalu membantu Tuhan, jauhkan dari segala kuasa-kuasa setan yang selalu menyerang Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan, tidak ada suatu masalah, kerukunan hidup Tuhan. Juga mungkin keluarganya Pak Lewi yang orang tuanya siapa Tuhan itu, kami doakan dalam nama Yesus selalu menyayangi Pak Lewi ya Tuhan, tolonglah dia Tuhan, yang dia di sana sendirian Tuhan, kami percaya untuk masa depannya Tuhan, Kau berkati Tuhan, tidak ada masalah apapun Tuhan, Kau lindungi, tidak ada ketinggian apapun Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, Kau berikan damai sejahtera, juga ekonominya Tuhan, tokonya Kau berkati ya Tuhan, berkati tokonya selalu untuk setiap hari sandang pangannya Tuhan, kami percaya Kau berikan kerukunan hidupnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami malam ini juga berdoa untuk keluarga kami yang jauh, yang di Jember, di Malang, Surabaya. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, Kau berkati kesehatannya, juga ekonominya ya Tuhan, yang selalu bekerja setiap hari, dan yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, dan yang selalu setia beribadah kepadamu Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami percaya juga Tuhan selalu setia beribadah tiap minggu, gak tiap minggu saja Tuhan, setiap hari Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan mereka Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, keluarkan ya Tuhan dari penyakit itu, Kau berkati kesehatannya semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih-Mu kepada kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama kami di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus selalu berkati keluarga kami Tuhan, keluarkan penyakit-penyakit di dalam rumah ini Tuhan, raja-raja di dalam rumah ini Tuhan, roh-roh jahat kami usir di dalam, demi nama Tuhan Yesus Masiah. Tuhan melindungi kami setiap hari Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan ke tangan-Mu. Haleluya, amin. Untuk Indonesia kau serahkan untuk Rubin. Kalau Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersatu hati untuk hari ini Tuhan, kami berdoa bersatu hati Tuhan, keluarga kecil ini Tuhan,
Tiap minggunya ya Tuhan kami rutin, bukan berarti sebagai rutinitas ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang mengajarkan kepada jemaat mula-mula untuk bersekutu di memiliki mesbah di keluarga, di tempat-tempat kecil. Tuhan, hari ini kami bersatu hati untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada setiap umatnya untuk mendoakan Kaisar di zaman Roma. Kami pun juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, Kaisar kami, pemerintah kami, pemimpin kami di negara Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presiden Joko Widodo yang paling tertinggi dengan istri dan segala kabinetnya ya Tuhan, dan juga Pak Wakil Presidennya, yang berdoa Tuhan untuk beliau-beliau ini Tuhan, untuk selalu dijaga kesehatannya, keamanannya, Tuhan, kesejahteraan hidupnya ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan, tetap aman di dalam-Mu. Biarkan kami percaya Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ya Tuhan, mungkin di masa-masa akhir sebelum transisi ke presiden yang selanjutnya ya Tuhan, dengan kebijakan yang takut akan Tuhan, kebijakan yang memuliakan Allah, kebijakan yang dapat menguntungkan gereja-gereja di tempat di Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa transisi ke pemilihan umum ya Tuhan. Kami minta Tuhan keamanan, kesejahteraan ya Tuhan. Di masa-masa transisi mungkin ada tuntutan dari paslon-paslon tertentu. Hari ini kami mengatakan keamanan ya Tuhan, kesejahteraan, tidak ada kerusuhan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami minta ya Tuhan, biarkan siapapun yang terpilih nanti ya Tuhan, kami percaya Tuhan semuanya itu ada dalam agendamu Tuhan. Baik 01, 02 atau 03, kami percaya ya Tuhan, semua itu adalah dalam rencanamu. Kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih nanti Tuhan akan mendatangkan ya Tuhan kesejahteraan bagi negeri ini, kelimpahan bagi Indonesia Tuhan, dan yang terutama adalah ya Tuhan, gereja-gereja yang semakin banyak dirintis ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan, gereja-gereja yang semakin mendapatkan ketenangan ya Tuhan, ketentraman ya Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan, umat-umat Kristen, bahkan ada orang yang semakin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan kecil-kecil di daerah kami ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, berikan mereka kebijakannya ya Tuhan, untuk memimpin di tempat-tempat kecil ya Tuhan, di negeri, mungkin di lingkup RT, RW, ataupun mungkin kepala daerah, ataupun di desa-desa ya Tuhan. Hari ini Tuhan, berikan mereka integritas ya Tuhan untuk memimpin ya Tuhan. Biarkan bebaskan mereka dari roh korupsi ya Tuhan. Kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Kami minta ya Tuhan, roh kejujuran Kau limpahkan atas pemimpin-pemimpin kami itu, pemerintah kami itu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, kami sudah menyelesaikan ibadah kami malam hari ini. Kau telah menyertai, Kau telah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Sekali lagi kami mengucap syukur atas usia yang Kau telah tambahkan kepada Ibu Eni ya Tuhan. Kau semakin memberkati, Kau semakin melindungi, Kau memberikan hikmat ya Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna untuk Ibu Eni ya Tuhan, untuk mengelola toko yang Kau sudah percayakan kepada Bu Eni selama sekian puluh tahun ya Tuhan. Biarlah berkat itu tetap melimpah atas keluarga kami melalui tangan Ibu Eni, melalui toko yang sudah Engkau percayakan kepadanya ya Tuhan, supaya melalui berkat yang telah kami terima ini, kami boleh dapat membesarkan akan nama Tuhan, boleh mempermuliakan akan nama Tuhan melalui berkat-berkat yang telah kami terima. Sekali lagi ya Tuhan, Kau berkati kesehatan, kekuatan, dan hikmat kepada Ibu Eni. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Lah kami pada malam hari ini mengakhiri ibadah kami ini dengan percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan senantiasa terus berlanjut. Tidak saja pada hari ini, setiap saat kami boleh bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam pimpinan Ruach HaKodes, Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sekarang mari kita mohon berkat kohanim kepada Tuhan. Yefarikika feismereka, ya Yahweh panaf eleka fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka veyasim leka shalom. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua, Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajahnya, dan Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita, dan
Dan Bapak Yahweh mengangkat wajahnya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Yevarekeka. Yevarekeka. Kayis mereka. Yevareka. Ya Eloi Yahweh. Panapeleka. Ikuneka. Yevarekeka. Kayis mereka. Isa Yahweh Panapeleka Ikuneka Easemleka Shalom Shalom. Haleluya, amin. Bapak Yahweh memberkati.